Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabal Putra Mimin dari kelas 8E dan Saya Konta Putri Nur Aisyah dari kelas 7C. Kami akan mewawancarai salah satu guru di SMP Negeri 3 Tuban seputar profil guru. mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari anggota logistik ingin mewawancari Bapak. Apakah Bapak sudah bersedia untuk kami wawancarai? Ya, insya Allah. Untuk membuka wawancara ini, kami bisa mengetahui nama lengkap Bapak. Nama saya singkat sekali, yaitu Jamil, itu aja. Kalau ada yang nulis Jamil Karim, itu betul, karena Karim itu nama ayah saya. Mengapa saya kok mau ditempeli gitu? Supaya saya jadi orang baik. Nek katutan jenengi bapak kan gak macam-macam. Itu ya. Kapan dan di mana Bapak lahir? Lahir di Jombang, tanggal 17 Desember tahun 1961. Jadi hari ini saya ngajar di SMP 3 tinggal 10 bulan. Jadi besok Desember sudah pensiun. Di mana dan keluarga Bapak tinggal? Sekarang saya tinggal di Perbon, RT 2 RW 1. Jadi RT 2 RW 1 Perbon, Tuban. Kalau boleh saya tahu siapa nama istri dan anak-anak Bapak? Istri saya namanya Zainus Solihah dari Gresik. Kemudian anak saya yang nomor 1 namanya Iza Himawati. Mungkin kalian kalau ke GO ada Mbak Iza itu. Terus yang kedua Muhammad Khalid Abrori, sekarang sedang di semester akhir di Telkom Bandung. Bisa disebutkan hobi Bapak? Hobi itu gimana ya? Saya tuh nggak punya hobi yang apa ya, yang karena hampir semuanya itu saya ya seneng dan biasa. Kayak olahraga saya ya seneng. Zamannya saya di sekolah, saya juga kebetulan masuk di tim voli ya. Walaupun saat itu saya tidak termasuk yang kecil ya, tapi bagian staffer saya itu. Dan ikut. Terus kalau di pelajaran memang saya sangat menyukai di 2 bidang. 1 di matematika, 2 di pendidikan agama. Itu yang paling saya senang. Kalau bukan berarti yang lain tidak anul ya, tapi saya semua itu senang. Tapi 2 hal itu mungkin melebihi sedikit dari yang lain. Ya. Apakah Bapak mempunyai pengalaman menarik atau mengesankan di masa kecil, di masa lalu yang memotivasi? Ini pengalaman masa kecil, kalau boleh dibilang pengalaman pahit ya boleh, kalau dibilang pengalaman yang sangat baik ya boleh. Gini Mbak, saya dulu itu punya pengalaman gini. Pada waktu saya di Sanawiyah, bukan, saya tidak pernah SMP ya. Makanya saya seneng agama, kira-kira gitu ya. Di Sanawiyah itu saya sudah kerja membantu ayah saya. Jadi saya kerja ngrewangi kerja. Ini bagus karena sekecil itu saya sudah mau membantu. Tapi sepahit itu rasanya kalau saya melihat teman-teman bisa main. Ya, jadi ini sekaligus pahit dan manis. Pahitnya ya itu dia tinggal melihat dari di sisi mana ya. Jadi pahitnya itu mergo kadang-kadang teman saya main, saya tidak bisa. Tapi luar biasanya di usia seperti itu saya sudah bisa, dan itu tidak mengurangi semangat saya untuk belajar sama sekali tidak. Ya, karena pada saat itu ini saya buktikan juga. Jadi hampir selama saya sekolah itu selalu memiliki ranking atas. Termasuk waktu saya di Ibtidaiyah itu kelas 5, saya menjadi ranking pelajar. Bukan kelas ya, jadi pelajar. Kayak SMP 3 ya, saya SMP 3.
itu pernah. Jadi hal-hal seperti itu kayak dibilang pahit ya kena, dibilang manis ya kena, tinggal cara pandangnya Ya. gimana. Saat kecil cita-cita apa Bapak apa? Kebetulan aja saya itu kok seneng guru. Saya ngajar itu sejak kecil. Gini, pada waktu kecil saya itu rumah saya itu tempat belajar. Jadi teman-teman kalau tanya ya di rumah itu. Karena saya itu kalau ada orang tanya enggak pernah nolak. Enggak pernah ngono ra iso, enggak pernah. Ini rahasianya gitu. Orang tuh kalau ditanya akhirnya gak balik meneh. Oh, apa kok nek ditakoni ra gelem jawab. Itu seperti itu. Makanya ditanya apa, itu saya terus layani teman saya. Makanya rumah saya yang di Jombang sampai hari ini itu tempat belajar. Jadi saya itu sejak kecil ditanya teman seperti itu, sampai SMA juga begitu. SMA saya sudah ngajar ke tempat saya sekolah di Sanawiyah itu. Saya diminta ngajar matematika, memberikan adik-adik pelajaran matematika. Jadi SMA itu saya sudah ngajar. Makanya ya tidak tahu saya kok menyenangi pelajaran. Dan saat itu saya akhirnya angan-angan saya pengen jadi guru. Akhirnya tercapai jadi guru. Makanya jadi guru bagi saya bukan penderitaan. Saya tidak pernah malas jadi guru. Mungkin bisa dilihat saya itu kalau masuk kelas mau daftar saya mesti di ranking awal dari sekian banyak. Katakan kamu ambil 1 sampai 5, saya mesti ada di situ. Tidak pernah, kecuali kalau ada kesibukan, yaitu sangat ya. Jadi kalau biasa ya insya Allah on time. Jadi masuk keluar. Bukan kalau keluar alasan-alasan ya. Begini loh, saya kalau waktunya keluar. Kalau saya tidak segera keluar, kasihan Bapak Ibu guru yang di lingkungan. Nah, saya itu sering nunggu gitu itu. Saya sudah ada di dalam kelas, Bapak Ibu guru masih ngajar di depan, saya itu tidak senang gitu loh. Terus saya jadi guru di depan, terus saya ikut UT. Ini terbuka. Saya di sekolah kan terbuka kabeh soalnya kan dari. Setelah itu D3, terus S1-nya saya ambil di Uniro, saat itu masih IKIP PGRI itu kan. Belum Uniro. Saya lulus S1 di situ. Jadi gitu. Jadi S1-nya saya tahu Uniro. Bisa Bapak sebutkan pengalaman organisasi yang pernah diikuti dan jadi sebagai apa di organisasi tersebut? Organisasi saya enggak punya banyak pengalaman kalau organisasi. Cuma saya itu kan hidup, saya itu ya seneng ngopeni masyarakat. Kebetulan ya itu di di RT lingkungan, terus di masjid. Ya situ aja. Kehidupan saya itu lingkungan, di lingkup RT, terus kadang-kadang ikut kelurahan tapi enggak terlalu terus di masjid. Itu yang paling kalau di organisasi kemasyarakatan seperti kayak partai itu di ke-NU-an enggak. Mungkin jiwa saya di situ tapi saya enggak ikut dalam organisasinya seperti itu. Enggak. Jadi saya hanya terlibat di kegiatan di lingkungan dan kegiatan jadi lingkungan masyarakat, lingkungan religinya di masjid gitu aja. Kapan Bapak diangkat menjadi PNS? Sejak tahun 1981. Jadi sampai hari ini saya sudah jadi guru ya sekitar 40 tahun mungkin. Makanya saya kalau ketemu gini ini yang saya hadapi wali murid itu semua murid saya. Karena yang sekolah itu anak-anak. Jadi sudah lama. Makanya tinggal 10 bulan. Bapak akan saya lanjutkan. Apakah Bapak ada cerita menarik selama menjadi PNS? Apa ya yang menarik? Enggak terlalu sih. Kalau cerita yang menarik enggak ada. Kalau mungkin berkesan saya selama jadi guru itu kan di SMP 3 ya. Saya itu hampir tidak pernah terlepas dari kegiatan pramuka dan kegiatan OSIS. Ini sejak tahun 82 seperti itu, Pak. Saya prei itu setelah tua ini sekitar tahun berapa? 2000 ke atas.
2000 berapa itu. Saya itu bingung mau cari pengganti itu piye carane itu bingung. Karena anu wis nah, yang pengalaman yang berkesan saat itu mungkin pada waktu banjir. Dulu Tuban itu sering banjir, Pak. Banjir sebelum jalan Widang ini ditinggikan itu sering banjir. Kalau banjir kita akan khusus ngirimkan apa bantuan gitu ya ke saat itu saya ngirimkan ke Melangi kalau nggak salah bawa truk itu. Nah, ini cerita yang sangat berkesan. Itu truk itu sebenarnya sudah masuk ke apa? Ke selokan. Kalau anak-anak ini tahu, mesti guling. Jadi truk ini sudah keminggiran, sudah situasinya banjir keminggiran nih. Jadi ban yang satu itu sudah kalau anak tahu dan dia obah terus dia arah ke sini, guling semua. Iya betul. Akhirnya anak-anak truk berhenti, anak-anak sudah tenang, kamu turun. Selesai, baru tadi diceritani truk bagus, apa yang guling? Truk apa yang guling? Ini cerita yang ya. Jadi kalau makanya ini pelajaran, semua itu perlu ketenangan. Ya orang yang tenang itu sama. Yang kedua, saya juga sama ngirim ke bantuan ke Melangi saat itu ke daerah lupa saya ke desa dari salah seorang bapak ibu guru di sini kebanjiran memang sangat saya naik sampan perahu yang isinya itu hanya 4 orang. Kebetulan Pak tua yang ini tidak mau dibantu ya. Akhirnya di tengah perjalanan kita tidak masuk jalan, sudah masuk sawah itu untuk mengarah ke sana itu. Nah, perahu itu guling. Penumpangnya saya, Pak Rohman, terus anak satu, terus satu yang punya itu guling. Akhirnya ya itu tadi. Terus Pak Rohman kan pakai kacamata, tahu Pak Rohman? Tidak tahu ya, sudah pensiun 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Kamu enggak kenal. Akhirnya kacamatanya Pak Rohman jatuh, padahal kan kacamata belum dilalai Mbak ya. Jatuh, begitu diambil seluruh plek lho wis ngawur. Kok ya pas. Gitu rezeki tadi. Rezeki tidak kemana kan. Tapi walaupun dibanjir di tengah sawah, jatuh plek digoleki. Ya itu contoh pengalaman yang mungkin berkesan atau apa. Apa Bapak punya kesibukan di luar mengajar? Kesibukan ya ini tadi ikut kalau kesibukan pribadi ya mungkin memberikan tambahan pelajaran les di rumah itu kesibukan saya sejak dulu ya sejak dulu saya tuh selalu begitu memberikan les di rumah. Terus kalau kesibukan lain ya ikut di itu tadi seperti tadi di kegiatan KRT-an, di kegiatan. Bahkan ini ada cerita yang menarik. Saya itu mau berhenti dari ketua RT itu sulit, Mbak. Karena hampir semua orang itu tidak pernah saya coba itu yang tidak dukung itu satu. Ya saya yang enggak dukung. Jadi saya gini, nek ngene iki aku gak iso cepet dadi RT. Akhirnya saya punya undang-undang dewe. Padahal sebenarnya undang-undang saya buat sendiri tanpa persetujuan. Saya lucunya itu ya tidak ada orang yang menentang undang-undang saya. Padahal itu tak buat sendiri. Terus pada aku mau pilihan, saya keluarkan aturan. Sing ini gini, tidak boleh memilih ketua lama. Baru saat itu saya bisa lepas dari itu. Iya ini gimana? Ya itu gitu. Itu kau. Ya itu sampai sekarang saya bisa lepas dari kegiatan itu. Yang belum bisa lepas ya yang di masjidnya belum karena belum ada pengganti. Kalau di RT masih bisa cari. Kalau di masjid kan kudu nilai keagamannya harus tinggi, itu yang sulit dicari nanti. Ya itu. Sejak kapan Bapak itu mengajar di Seni Kritika? Saya Kritika sejak tahun
82 Mbak. 81 itu diangkat itu Desember ya Mbak ya. Itu kalau enggak salah itu kan pertanggal. Akhirnya bulan Juli itu SK saya kan baru saya terima, terus saya pergi. Saya berangkat ke Tuban. Jadi 81 ya 82 awal saya sudah mulai. Sejauh ini Bapak mengajar mata pelajaran apa dan mengajar di kelas berapa saja? Dulu Mbak, kalau dulu saya ajar hampir semua. Kalau dulu saya mengajar PKN ya pernah, apalagi fisika, biologi itu termasuk sampingan. Karena saya guru matematika, dianggap saya disuruh ngajar fisika, biologi itu hampir setiap. Ngajar keterampilan ya pernah. Saya nggak pernah itu ngajar olahraga, nggak pernah. Ngajar agama ya boleh wis. Pokoknya kalau dulu tuh pokoknya iso. Nah, sejak ada sertifikasi, saya baru fokus di matematika. Karena yang punya pelajaran sekarang kalau dia nggak ngajar 24 jam kan bingung kalau sertifikasi. Makanya diajar sendiri. Kalau dulu enggak. Saya masih ngeriwangi ngajar agama, ngeriwangi ngajar biologi, fisika, masih bantu seperti itu. Kalau sekarang enggak bisa. Bukan enggak bisa ya. Enggak bisa masuk di daftar untuk sertifikasi. Kalau sekarang itu kan di fokus matematika Pak, dan itu mengajar matematika di kelas berapa saja? Kalau saya dulu itu pada waktu saya masih junior ya di kelas 1 2. Kalau hampir setelah saya itu di akhirnya hampir tidak pernah lepas dari kelas 3 atau kelas 9 itu yang paling sering saya itu guru kelas 9. Dan positifnya guru kelas 9 itu Mbak materi itu harus menguasai semuanya. Misalnya dulu kan masih UN. UN itu kan merangkum dari seluruh materi 7, 8, 9. Makanya guru kelas 9 mesti harus menguasai semua materi di 7. Bisa disebutkan prestasi atau kejuaraan apa saja yang pernah Bapak peroleh pas masa sekolah atau saat sudah menjadi guru seperti ini? Saya hampir nggak pernah karena dulu kalau saya selama saya enggak. Tapi kalau membina itu pernah memang. Jadi pada waktu saya di SMP 3 awal-awal itu sering membuat anak-anak juara di tingkat kabupaten itu sering. Ya. Kalau di tingkat nasional belum mungkin. Yang sering kalau juara anak-anak di tingkat kabupaten itu sering. Berarti sudah pernah membina untuk melakukan perlombaan? Ya hampiran. Ini pengalaman saya ya, yang saya rasakan. Kemajuan guru sekarang itu lebih besar. Jadi dulu itu saya bilang ya bisa urung-urung pacaran saingan. Gitu ya. Saya kan sering mengikuti pelatihan di klub kayak SN di Jawa Timur kan sering. Makanya saya itu banyak pengalaman karena saya sering mengikuti diklat-diklat. Ya, saat itu ya selain juga saingan itu ya belum. Kalau sekarang hampir merata ya, gurunya ya merata, siswanya ya merata, apalagi dengan sistem zonasi nambah karu-karuan. Sudah menyebar di mana-mana. Apakah Bapak punya tips untuk menjadi guru yang sukses dalam menjalankan profesinya? Tip guru yang sukses itu sebenarnya kalau saya itu lucu Mbak. Tapi sama nanti bisa mengartikan. Guru yang sukses itu guru yang kalau ngajar itu iso guyon. Lah saiki kita takoni. Kenapa wong kok iso guyon? Jajal. Jawaban. Agar suasana kelasnya tidak Oh enggak. Saya akan tanya, kenapa kok bisa guyon? Ya aja dah. Aisyah kan. Karena menguasai materi. Coba kalau dia enggak menguasai materi masa iso guyon kayak dia mikir materi kok. Ngajar kan mikir materi, gak iso guyon. Tapi kalau sudah iso guyon berarti rileks situasi kan apa? Materi sudah dikuasai betul sehingga
melihat ini, oh ini supaya anu iso dienggo iso. Jadi orang yang guyon itu karena saya terjemahkan karena sudah sangat menguasai materi sehingga dia bisa rileks membawakan materi itu. Saya itu anu Mbak, walaupun saya ngajar matematika itu tidak berarti bahwa pelajaran matematika itu adalah matematika. Salah itu. Pelajaran matematika itu segala-galanya. Jadi pelajaran agama ya iso. Wes dadi pelajaran apa iso. Sampai saya kemarin itu ya istilah orang nyombongi ya. Pamer nang ngene guru seni tari. Saya bisa membuat tarian matematika dulu. Ngono. Terus oh iya, wong matematika kok dienggo tarian. Ngene ya. Terus loh, kamu gumun tak? Kalau pernah kamu mendengar ada tarian matematika? Tidak pernah, baru kali ini. Itu saya tunjukkan perkalian suku 2. Katakan X plus 4 kali X min 1. Caranya mengalihkan X dikali X. X dikali 1. 1 dikali X. 1 dikali 3. Terus saya perhatikan. Coba sekarang lakukan dengan ini. 1 kali ini. 1 kali ini. Kan sudah gerakan. Itu satu bahasan, satu materi. Sudah menjadi satu gerakan tari. Belum saya ambil yang lain. Oh iya. Ini tarian matematika. Saya bisa menciptakan itu. Jadi dengan menjiwai, oh ini aku saya segera perkalian. Saya sedangkan bisa. Oh iya, baru kan. Makanya bagi saya matematika itu segala-galanya bisa menjadi sampai saya kemarin itu gini. Negara ini diatur cara matematika menjadi adil. Saya itu gitu kan. Makanya saya bangga jadi guru matematika karena semua bisa saya anukan dengan cara matematika gitu loh ya. Jadi sampai negara saya gitu. Negara ini kenapa saya ingin negara korupsi? Mergo 1 tambah 1 jadi 5. Loh iya kan? Iya. Itu baru satu contoh, belum dilihat yang lain. Itu makanya negara ini diatur cara matematika sudah adil, sejahtera, ekonominya meningkat dan lain-lain. itu anu saya. Ya. Apa Bapak punya moto hidup gitu? Hidup itu kalau saya hidup itu apa adanya. Jadi iya ya iya, tidak ya tidak. Jadi kita itu hidup apa adanya. Tidak usah mengada-ada. Jadi apa adanya. Kalau kita bilang bisa, ya bisa. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Nah, apa yang bisa dicapai itu berarti itu apa yang bisa kita usahakan dan bisa kita laksanakan. Jadi kalau saya jadi orang nggak neko-neko. Makanya ya mohon maaf. Saya itu ya ini jadi rahasia ya. Saya itu hampir hidup di SMP 3 itu. Orang pegawai negeri itu kan Mbak. Biasanya kan kan dua apa-apa ini kepengen ini utang ke koperasi. Hampir saya itu tidak pernah utang. Jadi karena saya tidak bikin macam-macam. Jadi wis iki ya cukup. Udah sepeda iku lho ngono. Kayak sepeda kok ya rodane loro bunder, padha ae mlayune ya ngono. Kok sepeda apik ya kuwi bunder. Padha ae kan. Kalau kita pikir jajal. Ya makanya saya kan biasa saja. Jadi iya ora ya ora. Apa yang bisa diusahakan ya diusahakan itu untuk mencapai peningkatan itu hal yang biasa. Tapi tidak mau ya. Saya tidak mau. Ya itulah moto saya. Jadi orang itu apa adanya. Apa ada suka duka selama Bapak mengajar di SMP Negeri 3 Tuban ini? Bolehlah dikatakan suka duka. Tapi sebenarnya saya tidak pernah mengatakan itu duka gitu, tidak. Karena apa? Katakan gini ya, seorang guru itu menghadapi anak yang prestasi, anak yang nggak bisa, anak yang nakal. Ya biasanya orang itu kalau menghadapi anak yang nggak bisa, anak yang nakal dibilang duka. Kalau saya enggak, biasa saja. Jadi itulah boleh dikatakan itu suka duka. Justru pada anak yang tidak ngerti, yang tidak bisa, itu kita akan menemukan siapa sebenarnya kita. Ya, mampukah kita? Ya di situ. Jadi guru nek ngulang cah pinter lah kabeh lak iso.
Iya toh, Mbak? Iya. Engko nek ana bocah ra iso, kita telateni, kita sabar, itu barulah jadi guru. Di situ sebenarnya kita jadi guru. Iya toh? Iya. Kalau kita ngajar orang pintar, ngajar orang anu semua fasilitas itu apa menurut itu? Ya ngajar tapi nilai pembelajarannya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau sudah bocah iki ra iso, ini bermasalah. Makanya ya mohon maaf saya tuh ini ya, katakan daring kemarin tuh. Saya pernah menjumpai anak saya yang daring awal ya, yang awal sekali. Saya, "Duh, itu kok gak ngerjakno?" Akhirnya saya bel. Kenapa kamu kok ndak anu? Itu Pak, saya ndak punya pulsa. Langsung saya bel. Besok jam 9 saya tunggu di sekolah. Wis, mana? Kamu anu ndak punya ini. Wis. Langsung saya beri waktu. Ya, betul. Jadi ya ya itulah apa. Nah, ini saya cerita bukan anu ya. Bukan untuk anu ndak. Jadi gini loh mengatasi masalah. Saya beri contoh Pak ya. Saman lihat sampah. Ya loh. Yang buang temanmu. Apa yang kamu lakukan? Katanya. Ayo. Apa yang kamu lakukan? Kamu dibuka-buka, "Woi, kamu kenapa? Tuh buang sampah saya naik dewe." Padahal sebenarnya apa penyelesaiannya? Ambil, tempatkan, selesai. Tapi kamu kan bengok-bengok. "Woi, kamu gimana bocah dijer napa melayu?" Apa terselesai kan? Tidak. Sebenarnya sederhana sekali. Ambil, selesai kan? Iya kan? Banyak penyelesaian yang tidak sesuai dengan saya tuh melihat kadang-kadang ngomong gini. Apa ya ngono toh penyelesaiannya gitu. Iya kan? Tahu ya? Jadi sebenarnya itu simpel sekali penyelesaiannya, tapi mengambil jalan lain yang justru mungkin berbelit-belit. Padahal simpel diambil kan selesai sudah. Gitu. Nah, saya itu seneng sing simpel aku mau. Lah ngene. Nah, suatu saat kok bocah dicelukan itu beda. Kami kan sudah tidak ada masalah. Nah, itu pelajaran yang penting lah. Ya. Adakah kesan dan pesan dari Bapak untuk murid-murid SMP Negeri 3 Ya, pesan saya kembali kepada sesuatu yang tidak model macam-macam ya. Jadi siswa itu belajar. Jadi belajar yang rajin, belajar yang serius. Itu saja. Kadang-kadang sebenarnya apa sih anak jadi nakal? Dia kan lupa kalau dia jadi siswa. Iya kan? Dia kan lupa kan kalau dia jadi siswa. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang aneh-aneh, yang model-model. Karena dia lupa. Sebenarnya kita tinggal ingatkan aja kan. Jadi kalau saya gitu aja. Jadi pesannya ilingo kowe dadi siswa, tugasnya apa? Belajar. Orang tuamu itu tidak perlu kamu suguhi, kamu pulang bawa kue, kamu pulang bawa buku, kamu pulang bawa lembaran, tulisannya ret biji 90, plek tunjukkan, plek adem begini. Iya ora? Ora perlu diceritani macam-macam, enggak usah cerita. Itu sudah bercerita yang liku-liku sendiri, ibumu wis menerjemahkan. Anakku nang jero kelas iku mesti ngene. Anakku nang ngene. Iku wis cerita dhewe. Mek ngono tok. Lho ngene tok. Lah, kadang-kadang kan ora. Kalau kamu cenderung buci wong tuamu, ngene lho kan malah gak karu-karuan. Iya kan? Jadi saya tuh ngono kuwi. Betul seperti itu. Yang terakhir, apa harapan Bapak untuk sepeda ke depannya? Sepeda ke depan. Ya, harapan sepeda ke depan, saya mengenal sepeda ini kan sudah lama. Sampai hari ini mungkin bisa dibilang saya sudah mengenal 40 tahun. Saya tahu apa ya, perjalanan lika-liku gerak-gerik sepeda dari awal sampai akhir saya akan mengenal ini. Saya harapkan boleh dibilang prestasi atau sesuatu yang baik di sini itu terus tegak. Katakan, saya ceritakan Mbak ya, saya termasuk perintis kegiatan keagamaan di SMP 3. Ini termasuk saya yang merintis. Kenapa kok saya? Kok guru agama Pak? Kok Pak Jamil sebagai guru matematika? Iya, dulu di sini tuh tidak ada guru agama.
Maksudnya gini, guru agama di SMP itu dulu hanya 2 tahun, Mbak. Jadi dari Depak kirim guru 2 tahun, ditarik lagi diganti wong. Ditarik lagi kan terus seperti itu. Setiap 2 tahun ditarik. Nah kalau di SMP 3 itu tidak ada yang berpikir tentang agama, jadi apa? Jadi saya selalu mendampingi Bapak Ibu guru yang berganti-ganti. Tidak seperti sekarang. Pak Ufron guru tetap di sini, Bu Anis guru tetap di sini. Itu sudah terus sampai bertahun-tahun sampai pensiun. Itu kalau dulu enggak. Guru itu 2 tahun, boleh baru dulu nama sama suci, dulu yang SMP suci. Setiap 2 tahun dirotasi. Makanya beliau tidak sempat memikirkan keagamaan di SMP. Lah saya mulai takbir di sekolah, takbir keliling. Dulu ya melaku Mbak goncor ngene iki, urung lat sari, terus korban. Itu saya termasuk pemula yang merintis kemah seadakan jamaah itu karena saya juga aktif di situ. Nah seperti itu. Jadi bukan kok menganukan guru agama tidak, tapi pada saat itu guru agama enggak menetap. Jadi kalau di sini tidak ada yang menetap berpikir serius tentang agama, ya orang kopeng. Saya termasuk yang ya salah satu yang ikut benar-benar mendampingi perkembangan kegiatan keagamaan di SMP 3. Baik, itu saja Pak yang kami tanyakan pada Bapak. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berwawancara. Ya, jadi akhir dari kata saya, sukses untuk kalian. Jadi jangan sampai kalian selalu ingat belajar ya. Nah, belajar. Jadi itu tugas utamamu. Belajar itu karena belajar itu menghilangkan kebodohan ya. Dan tahu kamu dirinya orang bodoh. Cirinya orang bodoh itu 3. Kalau kamu masih menjalani ini, berarti kamu masih bodoh. Senengannya tolak-tolak orang bodoh. Ayo, kamu kalau senengannya tolak-tolak itu jadi bodoh. Lungguh tolak-tolak, mlaku sik tolak-tolak. Nek wong pinter iku nek mlaku kenceng. Ora tolak-tolak. Terus bareng ngono senengane iku nek kancane ditakoni iku malah jawab. Misalnya, Mbak kan, oh itu begini loh Pak. Aja ngono itu jadi ciri wong bodoh. Ya yang terakhir ini mungkin tidak mungkin kamu lakukan. Ya. Tertawa di luar waktunya. Jadi kamu tertawa itu cara ngono telat. Ono gurune mbanyol ngguyu bar ngono wis mari oleh guyu kowe guyu dhewe. Kamu nek ngarani anyaran. Ya. Ya itulah. Semoga ini mungkin ada manfaatnya untuk kalian semuanya. Ada mungkin sedikit-sedikit pesan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara kami dengan Pak Daniel. Semoga bermanfaat dan memberi motivasi. Jangan lupa dukung kami dengan like, comment, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.